Filsafat zaman rasio. Periode zaman rasio atau Age of Reason lazimnya dianggap sebagai permulaan filsafat modern, berlangsung pada abad ke-17. Dalam periode ini kita berkenalan dengan beberapa filsuf terkemuka: Thomas Hobbes, René Descartes, Blaise Pascal, Baruch Spinoza, John Locke, Nicolas Malebranche, serta Gottfried Wilhelm Leibniz. Zaman rasio adalah suatu kelanjutan dari peralihan dari teologi dan argumen-argumen berbasis agama, menandai senjakala pendekatan filsafat abad pertengahan seperti skolastisisme dan kecenderungan untuk memilih sistem-sistem filosofis seperti rasionalisme dan empirisisme. Kemajuan ilmu pengetahuan, pertumbuhan toleransi beragama, dan kemunculan liberalisme filosofis juga bermuara pada pembangunan filsafat politik secara umum. Inilah ciri dari zaman rasio. Bersama dengan zaman pencerahan di abad ke-18, zaman rasio dikenal juga sebagai periode modern awal. Sekarang mari kita berkenalan dengan filsuf yang pertama, Thomas Hobbes, yang hidup dalam kurun waktu 1588 sampai dengan 1679. Hobbes seorang filsuf Inggris yang dikenal karena pemikirannya tentang filsafat politik, khususnya pandangannya tentang natur negara, pemerintahan, dan hak-hak individu. Hobbes percaya bahwa tanpa adanya otoritas yang mengatur, manusia akan hidup dalam keadaan alamiah atau state of nature. Cirinya adalah perang semua melawan semua. Dalam keadaan ini, kehidupan manusia akan menjadi sendirian atau terpencil, miskin, jahat, brutal, dan singkat. Mengingat keadaan alamiah yang sulit, Hobbes berpendapat bahwa masyarakat rela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas yang berdaulat dengan imbalan perlindungan dan keamanan serta ketertiban. Hobbes percaya bahwa pemerintahan yang kuat dan absolut diperlukan untuk menjaga kedamaian dan mencegah kekacauan. Hobbes mengusulkan agar individu memasuki suatu kontrak sosial dengan pemerintahnya, setuju untuk mematuhi hukum penguasa dengan timbal balik berupa perlindungan, keamanan, dan ketertiban. Kontrak atau perjanjian ini didasarkan pada pemahaman bahwa penguasa memiliki kekuasaan untuk menegakkan ketertiban dan mencegah kembalinya keadaan alamiah. Dalam karya yang sangat terkenal, Leviathan, Hobbes menggambarkan pemerintahan ideal sebagai otoritas yang kuat dan terpusat, yang secara efektif dapat menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Otoritas ini yang diwakili oleh Leviathan, yang dalam mitos merupakan monster laut. Otoritas ini memiliki kuasa untuk mengontrol dan mengatur tindakan-tindakan warganya. Hobbes percaya bahwa rasio harus menjadi landasan pemikiran dan tindakan politik. Ia berpendapat bahwa individu harus berusaha memahami konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka dan membuat keputusan-keputusan berdasarkan kepentingan rasional yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Ajaran Thomas Hobbes berpengaruh dalam membentuk filsafat politik modern, khususnya di bidang kedaulatan, kontrak sosial, dan peran rasio dalam politik. Yang kedua adalah René Descartes yang hidup dalam kurun waktu 1596 sampai 1650.
Ia seorang filsuf dan pakar matematika Prancis. Ia dikenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap filsafat barat modern, khususnya epistemologi. Descartes memulai perjalanan filosofisnya dengan mempertanyakan segala sesuatu yang diyakini, dengan tujuan untuk menemukan landasan bagi pengetahuan tertentu. Hal ini memunculkan diktumnya yang terkenal, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, yang menjadi titik tolak filsafatnya. Descartes mengajukan pandangan dualistik tentang natur manusia yang membedakan antara pikiran yang disebutnya res cogitans dan tubuh atau res extensa. Ia percaya bahwa pikiran sebagai substansi yang berpikir berbeda dari tubuh atau badan fisik dan fungsi-fungsinya. Descartes menekankan pentingnya akal dan bukti dalam memperoleh pengetahuan. Ia percaya bahwa melalui penyelidikan rasional dan penggunaan ide-ide yang jelas dan terpilah, clear and distinct ideas, kita dapat mencapai kebenaran-kebenaran yang pasti dan objektif. Descartes berpendapat bahwa keberadaan Allah, eksistensi Allah dapat dibuktikan melalui rasio, khususnya melalui idea tentang pengada yang tak terbatas dan sempurna. Mirip ajaran Hansam. Ia percaya bahwa eksistensi Allah adalah niscaya untuk menjamin keandalan indera kita dan validitas pengetahuan kita. Ia menjamin keandalan rasio kita dan validitas pengetahuan kita. Ajaran Descartes menandai pergeseran signifikan dalam filsafat barat yang menjauh dari skolastisisme abad pertengahan dan meletakkan dasar bagi penyelidikan filsafat modern. Penekanannya pada keraguan-raguan, pemisahan pikiran dan tubuh, serta pentingnya akal atau rasio dan bukti memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan filsafat dan sains. Ajaran René Descartes berpengaruh dalam membentuk pemikiran filsafat modern, khususnya di bidang epistemologi, metafisika, dan masalah atau hubungan pikiran dan tubuh. Yang ketiga adalah Blaise Pascal, tahun 1623 sampai 1662. Ia adalah seorang pakar matematika dan fisika, penemu, filsuf Prancis. Ajaran dan kontribusi yang mencakup berbagai bidang. Namun ia dikenal secara khusus karena karyanya dalam bidang filsafat, khususnya filsafat agama, tentang natur manusia dan peran rasio. Pascal mengembangkan sebuah argumen terkenal yang dikenal sebagai taruhan Pascal atau Pascal's wager, yang menyatakan bahwa manusia harus percaya kepada Allah karena potensi manfaat dari tindakan tersebut, jika Allah ada, lebih besar daripada potensi kerugiannya, yaitu jika Allah tidak ada. Menurut pendapatnya, kita harus hidup seolah-olah Allah ada, bahkan jika tidak ada bukti empiris bagi eksistensi Allah, sebab potensi ganjaran atas iman dalam kehidupan yang akan datang lebih besar daripada risiko ketidakpercayaan. Pascal percaya bahwa manusia didorong oleh rasio dan keinginan-keinginan hati atau passions of the heart. Menurut pendapatnya, rasio semata tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku manusia. Dan emosi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Pascal menekankan pentingnya menjalani hidup yang dibimbing oleh rasio dan hati dengan mencari keseimbangan di antara keduanya. Pascal mengakui keterbatasan pengetahuan manusia dan natur yang terfragmentasi, terbagi-bagi dari pemahaman kita tentang dunia. Menurut pendapatnya, kepastian yang sejati itu jarang, dan keyakinan-keyakinan kita sebagian terbesar didasarkan pada probabilitas dan informasi yang tidak lengkap. Kesadaran ini mendorong Pascal untuk menganjurkan kerendahan hati di hadapan ketidakpastian dan mempertanyakan batas-batas rasio manusia. Pascal adalah seorang Kristen yang saleh. Filsafatnya sangat dipengaruhi oleh imannya. Iman Kristen, ia percaya bahwa kekristenan menyediakan landasan moral bagi masyarakat. Ia
percaya bahwa ajaran Yesus menawarkan jalan menuju pemenuhan spiritual. Tulisan-tulisan Paskal sering berfokus pada pentingnya iman, anugerah, dan perlunya pertobatan pribadi. Paskal dengan ajarannya berpengaruh signifikan terhadap filsafat, khususnya di wilayah atau bidang eksistensialisme, hubungan antara rasio dan emosi, serta peran iman dalam kehidupan manusia. Yang keempat, kita berkenalan dengan Baruch atau Benedictus Spinoza yang hidup dalam kurun waktu 1623 sampai 1677. Ia adalah seorang filsuf Yahudi Belanda yang memberikan kontribusi signifikan terhadap filsafat Barat modern. Ajaran atau idea-ideanya mencakup berbagai bidang termasuk metafisika, epistemologi, etika, dan politik. Spinoza mengajukan pandangan panteistik tentang alam semesta dengan mengatakan bahwa Allah dan dunia pada dasarnya merupakan hal yang sama, Deus sive natura. Spinoza percaya bahwa semesta atau universe adalah substansi yang tunggal, yang tidak terbatas dan abadi. Ia menyebutnya sebagai Allah, Deus atau alam, natura atau nature. Segala sesuatu termasuk manusia adalah sekedar modi atau ekspresi-ekspresi yang berbeda dari substansi ini. Substansi dan atribut-atribut menurut Spinoza begini. Spinoza berpendapat bahwa hanya ada satu substansi dalam semesta yang disebutnya Allah atau alam. Substansi ini mempunyai atribut-atribut yang tidak terbatas. Tapi manusia hanya dapat mempersepsi dan memahami dua dari atribut-atribut tersebut, yakni ekstensi, keluasan, aspek fisik atau jasmani, dan pikiran atau thought, aspek mental atau intelektual. Spinoza percaya sebuah semesta yang deterministik, di mana segala sesuatu yang terjadi adalah akibat dari sebab-sebab yang mendahulunya dan ditentukan sebelumnya oleh natur dari hal-hal yang ada. Ia menolak idea tentang kehendak bebas dengan berargumen bahwa tindakan-tindakan manusia secara asasi ditentukan oleh hukum-hukum alam dan karakter individu. Pada gilirnya ditentukan oleh sebab-sebab yang mendahulunya. Spinoza percaya bahwa untuk bentuk tertinggi dari kebahagiaan dan kesejahteraan manusia datang dari memahami dunia melalui rasio dan hidup sesuai dengan hukum-hukum alam. Spinoza menganjurkan suatu kehidupan yang dipandu oleh rasionalitas dengan berfokus pada pengetahuan, perbaikan atau peningkatan diri, dan pencarian kebajikan. Filsafat politik Spinoza menekankan pentingnya kebebasan individu, supremasi hukum, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Spinoza percaya bahwa suatu masyarakat yang adil harus didasarkan pada rasio dengan hak-hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Ide-idenya ini mempengaruhi para filsuf kemudian, seperti misalnya Jean-Jacques Rousseau dan Immanuel Kant, para filsuf zaman pencerahan, dan mempunyai dampak jangka panjang pada pemikiran politik. Ajaran Spinoza, Baruch Spinoza atau Benedictus Spinoza berpengaruh dalam membentuk pemikiran filsafat modern, khususnya di bidang metafisika, epistemologi, etika, dan filsafat politik. Yang kelima, kita berkenalan dengan John Locke yang hidup dalam kurun waktu 1632 sampai dengan 1704. Ia seorang filsuf Inggris yang secara signifikan mempengaruhi filsafat Barat modern, teori politik, dan pendidikan. Idea-ideanya mencakup berbagai bidang, tapi ia terkenal karena kontribusinya bagi epistemologi, filsafat politik, dan pemikiran tentang pendidikan. Locke adalah pendukung utama empirisisme
Pandangan filosofis bahwa pengetahuan dan pemahaman manusia datang dari pengalaman indrawi. Ia berpendapat bahwa pikiran manusia adalah sebuah lembaran kosong atau tabula rasa saat lahir, dan semua ide dan pemahaman kita berasal dari masukan indrawi dan refleksi atas pengalaman-pengalaman itu. Locke mengidentifikasi 3 jenis idea sederhana yang menjadi dasar seluruh pengetahuan manusia, yaitu idea sensasi, idea refleksi, dan idea yang kompleks. Idea sensasi berasal dari pengalaman-pengalaman eksternal. Idea refleksi berasal dari pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan batin kita. Dan idea yang kompleks terbentuk dengan memadukan kedua macam idea atau ide-ide yang lebih sederhana itu. Filsafat politik Locke menekankan pentingnya hak-hak individu, pemerintahan yang terbatas, dan kontrak sosial. Ia percaya bahwa orang-orang memiliki hak-hak alami atas hidup, kebebasan, dan properti atau hak milik pribadi yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintahan atau negara. Peran utama pemerintah menurut Locke adalah melindungi hak-hak ini dan menjamin kesejahteraan warganya. Locke mengusulkan agar masyarakat membentuk suatu kontrak sosial dengan sukarela, menyepakati pembentukan pemerintahan untuk melindungi hak-hak alamiah mereka. Jika suatu pemerintahan gagal memenuhi tanggung jawabnya, maka warga negara memiliki hak untuk menggulingkannya melalui revolusi dan membentuk pemerintahan baru yang melayani kepentingan mereka dengan lebih baik. Locke juga banyak menulis tentang pentingnya pendidikan dengan menganjurkan kurikulum yang seimbang yang mencakup pengetahuan, praktis, dan teoritis. Locke percaya bahwa pendidikan harus fokus pada pengembangan kapasitas pikiran untuk berpikir kritis, penalaran moral, dan pertumbuhan personal. Demikianlah ajaran-ajaran John Locke berdampak besar terhadap filsafat modern, khususnya epistemologi dan filsafat politik. Ide-idenya telah mempengaruhi perkembangan pemikiran, liberalisme, dan demokrasi, dan terus membentuk praktek pendidikan saat ini. Berikutnya kita berkenalan dengan Nicolas Malebranche yang hidup dalam kurun waktu 1638 sampai 1715. Dia seorang filsuf Prancis, tokoh penting dalam perkembangan rasionalisme abad 17. Ajarannya terutama berfokus pada metafisika, epistemologi, dan agama. Malebranche mengajukan doktrin occasionalism yang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya penyebab langsung dari peristiwa-peristiwa di alam semesta. Ia berargumentasi bahwa setiap hubungan sebab akibat yang tampak di antara peristiwa-peristiwa adalah sekedar suatu kesempatan atau occasion bagi intervensi Allah yang terus-menerus. Pandangan ini bertujuan untuk mendamaikan pemahaman ilmiah yang terus berkembang tentang dunia fisik dengan kepercayaan Kristen pada providensia ilahi. Malebranche mengembangkan konsep penglihatan dalam Allah, vision in God, yang merupakan interpretasi atas cara-cara kerja persepsi. Menurut idea ini, indera kita tidak secara langsung mempersepsi objek-objek eksternal, melainkan mempersepsi ide-ide dalam pikiran Allah. Jadi ketika kita melihat satu objek, indera kita menerima suatu kesan yang ditransmisikan ke pikiran kita, yang kemudian mengakses pengetahuan Allah yang tidak terbatas untuk membentuk suatu ide tentang objek tersebut. Malebranche percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah, baik secara langsung maupun melalui indera. Ia berpendapat bahwa pikiran kita adalah cermin yang pasif dari ide-ide dan tidak dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang orisinil. Pandangan ini telah dihubungkan dengan doktrin innatism yang menyatakan bahwa ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu melekat
secara inherent dalam pikiran manusia. Filsafat moral Membrane menekankan pentingnya penguasaan diri dan pencarian kebajikan. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui kehidupan yang didedikasikan untuk mencari persatuan dengan Allah dan mengikuti kehendak-Nya. Kepercayaan religius Membrane terjalin begitu mendalam dengan ajaran filosofisnya. Ia percaya bahwa rasio semata tidak dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang Allah dan kebenaran-kebenaran religius. Iman itu niscaya untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman manusia dan pewahyuan ilahi. Itulah ajaran Nicolas Membrane yang memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan filsafat modern, khususnya di bidang metafisika, epistemologi, dan hubungan antara agama dan filsafat. Ide-idenya telah mempengaruhi para filsuf berikutnya seperti Gottfried Wilhelm Leibniz dan George Berkeley. Akhirnya mari kita berkenalan dengan Gottfried Wilhelm Leibniz yang hidup dalam kurun waktu 1646 sampai 1716. Seorang filsuf, pakar matematik, dan polimatik. Ya, orang yang punya pengetahuan begitu luas dan mendalam berbagai bidang. Orang Jerman yang hidup pada peralihan abad 17 dan 18. Ajarannya mencakup berbagai bidang termasuk filsafat, matematika, hukum, dan bahkan teologi. Leibniz mengembangkan sistem metafisika yang komprehensif yang dikenal sebagai pre-established harmony, harmoni yang sudah ada sebelumnya. Pandangan ini berpendapat bahwa setiap substansi seperti manusia atau pohon, misalnya, adalah suatu sistem yang unik dan mandiri, self-contained, ya, dengan prinsip-prinsip operasi internalnya sendiri. Substansi-substansi ini berinteraksi satu sama lain tanpa mempengaruhi satu sama lain secara langsung. Sebaliknya Allah telah mengatur tindakan masing-masing substansi sedemikian rupa sehingga substansi-substansi itu tampak berinteraksi secara harmonis. Leibniz memperkenalkan konsep monade-monade yang merupakan unit-unit yang tidak dapat dipisahkan yang membentuk bahan penyusun alam semesta. Monade tidak memiliki bagian-bagian. Properti daripada monade ditentukan oleh natur internalnya. Yang disebut juga appetition. Monade-monade pasif tidak dapat berinteraksi satu sama lain secara langsung. Pengalaman-pengalaman monade yang beragam muncul dari sudut pandang masing-masing monade yang bermuara pada munculnya suatu dunia yang kompleks dan saling terhubung. Leibniz percaya pada prinsip alasan yang memadai atau principle of sufficient reason yang menyatakan bahwa setiap peristiwa dan keadaan memiliki suatu alasan yang memadai bagi eksistensinya. Yang berpendapat bahwa alam semesta termasuk segala kerumitan dan ketidaksempurnaannya adalah dunia terbaik yang diciptakan Allah, mengingat batas-batas hikmat dan kebaikannya yang tidak terbatas. Leibniz menganut pandangan dualisme substansi yang membedakan dua jenis substansi mendasar, yang material yaitu tubuh dan imaterial yaitu jiwa atau pikiran. Leibniz percaya bahwa pikiran atau jiwa bersifat non-spasial, tidak bersifat ruang, dan non-ekstensif, sedangkan tubuh bersifat spasial dan ekstensif. Leibniz mengajukan hukum kesinambungan yang menyatakan bahwa alam selalu bergulir melalui perubahan yang terus-menerus. Bahwa setiap peristiwa atau keadaan pasti merupakan hasil dari rangkaian sebab dan kondisi-kondisi yang mendahulunya. Leibniz memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan kalkulus secara independen dari Isaac Newton. Juga menerapkan prinsip-prinsip filosofisnya di berbagai bidang seperti hukum dan teologi, serta mengembangkan ide-ide yang inovatif di bidang tersebut. Inilah perkenalan kita dengan Leibniz. Inilah perkenalan kita dengan
para filsuf abad rasio atau zaman rasio, the age of reason.